sebagai videografer. Saya Keisha Raminta sebagai sambutan. Saya Ina Zura Madani Putri sebagai MC. Saya Udrey Salsabila sebagai mubalighahnya. Saya Tirena Pratiwi sebagai editor. Sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Irfan Maulana LC, yang kami hormati hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah pada kita semua. Di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian kali ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan pada pagi ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjut dengan sambutan dari Ibu Keisha Raminta Natania. Yang ketiga, tausiah dari Ustazah Udrey Salsabila, dan ditutup dengan penutup. Marilah kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian pada pagi ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Bu Keisha. Kepada Bu Keisha, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Maulana LC selaku Guru Agama Islam SMA Negeri 71 Jakarta, serta yang terhormat para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya yang terang benderang. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir, dan juga kepada segenap panitia yang telah menyumbangkan baik moral maupun material sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal baik kita semua. Amin. Dan kami mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam acara ini. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, dan mohon maaf apabila dalam penyambutan saya kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udrey Salsabila. Saya hari ini akan menjadi mubalighah. Saya hari ini akan membawakan tausiah berjudul sabar dalam menghadapi atau menjalani ujian dari Allah. Pertanyaannya sederhana, gimana sih cara kita menjalani ujian itu? Ujian apa sih emang? Ujian dari Allah ya, bukan ujian dari guru. Jadi, saya juga lagi belajar, saya coba merangkum dari beberapa tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz, lalu dari hadis-hadis, atau mungkin dari ayat Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian. Pertama, saya menjelaskan dari hadis riwayat yang diriwayatkan Abu Hurairah, hadis Hasan. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki, orang yang beriman, atau perempuan yang beriman, baik itu ujian terjadi pada dirinya, atau melalui anaknya, atau melalui hartanya. Artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2323.
Apa maksud dari hadis itu? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali dosa kita udah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan dosa kita, sehingga kita harus coba bangun prinsip dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah itu pengen membersihkan dosa saya, sehingga kita ridho dalam menjalani ujian. Bukan ikhlas, ikhlas itu ibadah, kalau ridho rela. Ya Allah, saya ridho walaupun ini berat. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh. Berdoa itu ibadah dalam Islam, sehingga Nabi itu kalau berdoa itu bisa lama banget, bisa berjam-jam. Oke, kayak ada hadis Aisyah itu lagi cemburu kan. Jadi malam itu tuh emang jadwalnya Nabi itu bareng Aisyah. Nah pas Aisyah bangun tengah malam, Nabi itu nggak ada di samping dia kan. Karena Aisyah bingung, jadi Aisyah cari-cari ke rumah-rumah yang lain, rumah-rumah istrinya yang lain, diketuk pintunya satu persatu, tapi Nabi nggak ada. Pas balik melewat masjid, dia lihat Nabi lagi sujud, lagi berdoa, doanya itu lama banget. Jadi Allah itu suka sama orangnya yang berdoa. Kalau nggak berdoa malah Allah pikir itu orang itu sombong. Allah itu nggak suka hamba kayak gitu. Allah sukanya hamba yang suka ngadu sama dia, curhat sama dia, ya ngomong apa aja lah ya, doa aja. Allah itu berhak untuk dicurhatin, berhak untuk dijadikan tempat nangis, lampiasin masalah atau bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, Allah itu langsung mendekat. Jadi kalau kita punya masalah dan kita coba bangun prinsip kalau Allah itu pengen membersihkan dosa-dosa kita, terus kita berdoa untuk agar Allah membantu kita dengan caranya istighfar. Perkuat lagi istighfarnya, kenapa? Karena kalau kita istighfar, kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar, otomatis ujian kita juga durasinya lebih pendek. Kalau istighfarnya udah mantap, itu Allah cabut ujian kita, diganti dengan kebaikan. Jadi sebelum kita cari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah sama orang lain, kadang kita marah sama orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu marah dulu kepada kita atas dosa kita dan kesalahan kita yang baru aja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak harus jungkir balik setelah kita hijrah? Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah? Anggap saja itu untuk mengkifarot, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita berpulang sama Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang-orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat itu lebih berat. Akhirat itu perilakunya beda dengan dunia. Kalau saya sih nggak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi kalau masalah di dunia juga kita nggak mau berlarut, pengen cepat dimudahin sama Allah, caranya istighfar aja. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya, pengen menghapuskan dosa. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun, sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita perbaiki diri dulu, bukan sibuk dengan kesalahan dia terus-menerus dan nggak mau kita maafin. Allah kirim kita ujian itu bentuknya bisa bermacam-macam, bisa dari manusia, alam, bisa dari diri kita sendiri. Itu semua cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi dalam hadis Bukhari yang terkenal, yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada mayudillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Itu model hadis. Ada yang model kedua, mirip redaksinya. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Oh gitu caranya. Ternyata kayak gitu rahasianya. Mayudillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang dalam ayat itu, siapa yang pengen kemudahan biasanya Allah kasih kesusahan dulu. Siapa yang pengen dapat keberuntungan biasanya dikasih kerugian dulu, tapi keberuntungan sama kerugiannya pasti nggak sebanding. Keberuntungan itu pasti akan jauh lebih besar. Kalau kita dikasih ujian sama Allah, mau nangis, nggak apa-apa, nangis saja. Nangis itu wajar dari Allah dan itu nggak disebut mengeluh.
Nangis mah nangis aja, sampai emotnya juga nangis berderai-derai. Boleh aja. Jadi siapa sih? Jadi kenapa sih kita itu mau dikasih cobaan sama Allah, dikasih musibah atau masalah sama Allah? Allah itu pengen kasih kejutan sama kita. Allah tuh pengen ngasih surprise, tapi Allah nggak mau main ngasih gitu aja. Jadi Allah kasih musibah, masalah, ujian, cobaan itu sebenarnya Allah cuma pengen ngetes hambaku ini pantas nggak sih dapat kejutan, dapat hadiah. Makanya teman-teman, kalau kita dapat musibah atau dapat ujian itu berarti kita dikasih kesempatan untuk dapat sesuatu yang lebih baik, dapat hadiah dari Allah. Gimana caranya? Dengan berhusnuzan kepada Allah dan bersabar, karena tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira dan keajaiban. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 155. Allah akan memberikan hadiah terbaik kepada orang yang mau bersabar. Jangan pernah merasa lelah dalam bersabar menghadapi ujian. Jangan pernah berputus asa. Serumit apapun masalahnya, percaya Allah akan memberikan jalan keluar. Sebab Allah tidak akan menguji seorang hamba melebihi batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quran surat Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir. Jadi kalau kita merasa ujian kita berat, ujian kita wah banget, kadang ngerasa nggak kuat, berarti Allah yakin sama kita, Allah percaya sama kita. Kalau kita bisa ngelewatin itu, bisa sabar. Allah itu kan Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah nggak mungkin salah ngasih ujian. Allah tahu kemampuan masing-masing hambanya. Sabar, Allah tahu kamu kuat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat, kebaikan bagi kita semua, dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kalau ada salah kata atau salah apapun salah, ya dimaafin aja. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita yang ke jalan yang benar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.